pulang-pulang, bilang mau cari uang, sampai kini belum datang. Duo Serigala. Silakan duduk. Enggak, ini ada apa kalian ini? Orang nyanyi enak-enak, orang nari enak-enak. Wah, weh, wah, weh, wah. Ntar kepalamu gelundung nggak? Orang nggak kembali ke Allah. Balik kalah orang nggak mesti ya. Kalau yang cowok-cowok heboh, yang cewek-cewek nyanyi mas. Aku mah apa atuh? Selamat datang di Bukan Empat Mata, My Lady Sandia Aulia, Mas Boy William dan sutradara handal Mas Joyce Purnomo. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Yeah. Ketemu lagi ya. Ketemu Sering lagi aja kalau bisa tiap episode di sini. Kita setiap malam kesini ngomongin film Tarot yang ditayang 2 hari lagi, 7 Mei. Ini Mas Boy dan Mas Andi. Yo. Kisah mistis di balik syuting film horor sering dialami oleh beberapa pemain dan kru ini. Dan siapapun yang terlibat di dalamnya. Nah, selama pembuatan film Tarot, apa yang kalian alami? Alamin sih enggak, tapi pulang pagi terus iya. Karena kita syutingnya hampir 2 bulan penuh. Jadi namanya lokasi syuting kita itu kan film horor ceritanya. Jadi mungkin kita bermain lightingnya. Terus juga setnya itu udah creepy Mas Suko. Jadi setnya itu udah penuh dengan misterius sekali gitu.
ada apa ini? Ada sosok-sosok yang terus. Enggak sih, kalau aku waktu itu lagi masuk ke ruang wardrobe. Jadi ada salah satu pemain, si Kasara Wijayanto yang kemarin kesini Mas Tuku. Dia kan orangnya peka ya. Jadi waktu itu kita masuk ke ruang wardrobe, dia lagi ngobrol sama sosok. Dan sosok itu mirip banget sama dia. Nih. Wow. Jadi sosok asli yang dilihat sama Kasara persis mirip sama ini yang ada di film nanti. Jadi kalau mau lihat apa yang Kasara lihat, nanti nonton tanggal 7 Mei. Wow. Pokoknya persis kayak gini, diajak ngobrol sama si Kasara. Katanya dia dulunya kebakar, tahun 41 gitu kebakar. Pegang aja dulu deh. Gue pegangin dulu ya. Nah, ada. Oke. Pokoknya kayak gitu mukanya yang ada di lokasi syuting kita. Serem banget. Untuk Mas Jos, mengapa memilih tarot untuk dijadikan sebuah judul film, dan menurut Mas Jos ini bagaimana performa Mbak Sandi dan Boy di film ini? Monggo. Tarot itu mungkin merupakan satu sarana lagi gitu ya untuk bisa berkomunikasi dengan goib gitu. Jadi anggaplah kalau dulu ada jelangkung ya mungkin sekarang modernnya ada tarot lah. Artinya kalau kan kartu tarot ini disimpannya harus tertutup di gelap, kain hitam dan tertutup, dan biasanya kan barang-barang yang didiamkan di dalam kain hitam tempat gelap biasanya terisi kan gitu. Nah, jadinya penggunaannya itu biasanya tarot ketika membaca itu bisa keluar apa yang menjadi ramalan itu berbasis pada kayak gituan gitu. Luar biasa. Menguasai juga dunia. Mbak Yu, tadi Mas Jos lagi menerangkan di situ ada sosok tinggi muka putih, itu apa tadi tak lihat? Memang sebelum tadi saya sebelum Mas Jos bilang dari situ sudah ada ke depan lagi. Tadi di lingkong kecil itu, di lingkong kecil bener. Begitu di Mas belakangnya Jos ngadep sana tuh dia kayak ngintip gini Mbak, kayak yang di film ini kayak ngintip. Kayak gini mukanya sama. Iya. Emang dari saya juga lihat sebelum Mas Jos bilang emang udah ada gitu loh. Cuman tak lihat kok suasana udah nggak enak, dingin semua. Dia dingin semua. Udah nggak enak di belakang. Tadi Mas Jos waktu menerangkan film tuh ada gambar yang film ini kan di situ tuh. Cuma dia nggak berani merayakan semua, masih kita aja. Separuh gitu. Ada di mana? Di mana Mbak? Di belakang. Ya. Di luar situ. Suara anak kecil semua kumpul di situ semua nih. Pemirsa, balik ke untuk Mas Jose. Apakah Mas Jose dan kru film lainnya juga melakukan ritual atau minta izin di lokasi yang akan digunakan sebelum proses syuting film tarot berlangsung? Monggo. Kalau film ini enggak, karena maksudnya kita standar cuman tumpengan, cuman itu selamatan, bismillah aja kita mulai, terus mau bikin film enggak. Lu nongol lagi kepala. Mas Tuku tadi bener. Enggak, soalnya tadi pas lagi diputer itunya behind the scene itunya filmnya Mas, cuplikannya Mbak Yu juga bilang memang ada satu yang datang katanya. Jangan ngelamun masalahnya. Tapi jangan ngelamun katanya. Iya, tadi tak lihat kayak gitu. Jangan ngelamun, memang ada yang agak ganggu. Mbak yang di tengah begini banget ya. Mbak. Mbak, jangan dong, Mbak. Jadi begitu ya, standar aja ya. Jadi permisi ada cuma hanya potong tumpeng gitu sama bismillah, niat kita memberi hiburan ya. Gitu. Nah, masih untuk Mas Jos ini. Kan sebelum Mas Jos ini sudah berapa kali menyutradari film bergenre horor? Apakah sih istimewanya film tarot jika dibandingkan dengan film horor sebelumnya? Monggo. Saya lupa bikin film horor udah berapa? Banyak lah. Dari 2000. Kenapa Mbak? Siapa? Kakaknya ngeliatin aku ini. Oh, itu Pepi itu. Itu Pepi, Ais. Kenapa? Orang nggak kenapa-napa itu Pepi. Kamu ngeliatin siapa, Pepi? Ngeliatin sebelah. Iya, kakaknya ngeliatin aku kayak gitu. Aku ngeliatin kamu. Gitu lu ngeliat apanya? Kak Sandy. Oh. Iya, kirain gue yang nakut-nakutin. Tungguin aku ya. Unit di belakang Unit. Ini wajahnya masih di sini. Jadi gimana Mas? Jadi nggak terhitung gitu. Saya bikin 15 kali 15. Kalau bedanya tarot, sebenarnya tarot ini konsepnya setelah kemarin kita berhasil bikin film Rumah Gurita,
itu konsepnya romantic dan horor yang intertwine. You know intertwine? Yes, I know. I know. Oke, intertwine. Nah itu jadinya cerita mengalir dari romantis ke horor, horor romantis. Nah ini sekarang setelah berhasil Rumah Gurita, kayaknya kita coba sekali lagi. Wah itu kalau ada komedinya sedikit saya masuk berapa scene aja. Wah ada scene banget. Mantep lagi tuh. Dibumbui aja komedinya sedikit Tukul Arwana satu scene aja lah. Mantap. Terhibur lagi. Satu scene. Ya Allah Mas paling 5 detik kali. Tapi kalau kita memanfaatkan momen yang sangat sedikit tapi berkualitas itu sangat terkesan sekali untuk pemirsa. Balik ke untuk Mas Boy ini. Setelah membintangi film genre horor yang kedua kalinya, tantangan apa yang harus ditaklukkan dalam film Tarot ini, monggo? Kalau di dalam film Tarot ini Mas Tukul banyak banget adegan-adegan yang butuh banyak tenaga. Kayak adegan actionnya, harus banyak lari-lari, ntar dilempar dari satu ujung ruangan ke kacanya pecah. Pokoknya banyak adegan-adegan yang nggak pakai stuntman, yang aku ngelakuin sendiri. Itu persiapan itu. Underwater juga kita ada, you know underwater? Underwater, yeah. I know. Underwater banyu, under bawah nih isor banyu. I know. Kayak gitu, dan pokoknya di film Tarot ini karena dari film sebelumnya Rumah Gurita mungkin ada beberapa hal yang mungkin dari diri sendiri kurang puas dengan performa sendiri, makanya di film Tarot kita memperbaiki. Gak pakai stuntman ya luar, kayak film saya King Kong gak ada stuntman, aku gak mau. Ya jadi King Kongnya itu Avatar, Jurassic Park itu gak ada stuntman. Waktu film Titanic itu waktu saya jadi jangkarnya gak ada stuntman. Cemplung-blung. Balik kalah. Makasih semuanya ya. Sama-sama Mas. Semoga beriman kalian ya. Amin. Untuk Mbak Sandi, di film Tarot ini Mbak Sandi bermain dalam 2 peran, yaitu sebagai Sofia dan Yuli. Bagaimana tingkat kesulitannya memerankan 2 peran sekaligus dalam satu? Mungkin tingkat konsentrasinya. Jadi konsentrasi butuh ekstra karena kita pernah syuting satu lokasi itu langsung 2 karakter sekaligus. Jadi pada saat pergantian jadi Sofia, karena kan kalau dilihat tadi Sofia itu sebelah kirinya rusak mukanya. Jadi pada saat Sofia kita harus make up 3 jam loh Mas Tukul. 3 jam lalu berganti lagi jadi Julie gitu. Jadi butuh konsentrasi yang lebih lebih ekstra gitu. Double dan honornya double dong ya. Sofia beraya satu judul, terus Yuli 1 judul. Wow. Itu money, itu emas ya. Wah. Kembali galak. Why do you laughing? I talk English ya. Ya orang. Kelihatan pinternya. Untuk Mbak Yu nih, ini Mbak Yu nih tenang nih kalau ikut suatu Mr. Dukul penerangkannya nggak ada. Kamu ketakutan nggak? Dalam film Tarot tersebut diceritakan tentang terganggunya kebahagiaan pasangan pengantin baru akibat ramalan kartu Tarot. Sebenarnya apakah dalam kehidupan nyata ramalan buruk tersebut bisa dirubah? Jika iya, bagaimana caranya nih? Ayo, coba dijawab. Monggo. Namanya ramalan itu cuma ramalan, tapi kalau emang terjadi itu apa sih ada alasannya. Ramalan pasti akan bisa dirubah kalau kita bisa merubah itu sendiri. Jadi gini, kamu tak ramal jadi gembel, tapi kalau kita berusaha jadi keras, untuk kerja keras, nggak akan jadi gembel kalau menurut saya gitu loh. Jadi jangan ketakutan dengan ramalan, tapi sebagai acuan kita untuk lebih baik gitu loh. Dan ramalan Tarot bisa terjadi kalau memang dalam meramal dan dilihat memang secara langsung face to face ke orangnya, bisa kemungkinan hampir 90% terjadi ramalan di Tarot. Tapi nggak cuma Tarot aja. Kalau ramalan Tarot itu media, sarana, salah satu alternatif aja gitu loh. Tapi aslinya peramal itu sendiri dengan membuka Tarot, langsung lihat orangnya pun udah kelihatan semuanya sebenarnya gitu loh. Apalagi dengan cara penyampaian lewat Tarot. Kembali ke manusianya, percaya apa enggak itu akan terbukti kalau kita bisa berubah, pasti akan berubah juga. Setuju sekali. Jadi tinggal kalian-kalian. Kalau kalian diem ya tidak akan berubah, maka bergeraklah supaya ada perubahan dalam hidup kalian. Jadi hidup itu bukan pilihan tapi gerak. Kalau tinggal milih ya milih yang enak saya.
Makanya geraklah sebanyak mungkin, gerakan yang positif akhirnya akan balik ke untuk duo Sri Gulu. Serigala. Yang satunya Sri Gulu. Kamu kok duduknya bisa pas berhadapan dengan saya. Apakah kalian termasuk yang percaya akan ramalan kartu tarot? Pernahkah kalian berdua diramal sebelumnya? Diramal tentang apa? Monggo. Dari Pamela dulu, terus baru si siapa? Pak Ijo apa siapa? Cakep Pak Ijo. Pak Kidi. Paling nanya-nanya tentang masa depan. Iya. Iya, ngeri kan? Takut Sini. Oh iya. Ya. Diramal tentang masa depan, gimana ke depannya, sama tentang jodoh. Ciri-cirinya. Jadi serem Pamela, aku jadi ketawa-ketawa sih. Ketawa tuh dingin banget nih badannya Mas. Iya, dingin banget. Karena ini kalau kelamaan bisa masuk loh ini. Iya betul dingin tapi Kamu kontrol. Fokus. Terus. Iya, fokus. Takut. Ini presentasi udah masuk 40% loh. Terus. Terus ngomong. Kan tenang ngomong. Ya, terus akhirnya ya cuma tentang masa depan aja sih. Masa depan aku kayak gimana? Oh, ke depannya bagus, cuman gimana kamunya harus dewasa. Sebentar di ramalannya. Kalau dari Pak Ijo. Siapa? Udah cantik perempuan. Siapa Ijo. Pep? Siapa? Wakidi. Kalau ramal kayak gitu belum pernah sih. Belum ketemu peramalnya siapa gitu. Belum pernah jadi. Bintangmu apa? Virgo. Wah. Sama dengan istri saya kamu. 6 September Virgo, orangnya baik, dermawan, suka memberi uang, nggak pernah lebih dari 1.500 dolar, pound sterling. Balik ke pound sterling Depok sama Cimanggis. Untuk Mas Jose ini, waduh luar biasa. Saya bikin komedi aja. Iya. Sedikit aja satu Komedi. scene itu di horor. Sebagai sutradara handal, jika melihat dua serigala ini apakah cocok bermain film horor? Kira-kira judul film horornya apa yang pantas untuk dua serigala ini? Ini kemarin kan saya bikin rumah gurita, mungkin rumah gurame mungkin. Gimana? Sekalian aja rumah cumi-cumi ya. Gurame ya? Iya. Gurame kan mainnya di empang gitu ya. Ya. Kalau cumi-cumi kan bisa di darat dan bisa di laut ya. Gitu ya. Kira-kira. Kasih satu scene yang kembali karena soal bayaran bisa dikondisikan lah ya. Kondisikan. Ya kalau artis Hollywood itu tahu sendiri lah ya. Satu kuliah sama Tom Cruise saya ini. Kalau saya turun dari pesawat pribadi, pesawat telepon saya ini Tom and Jerry. Oh masih? Masih. Oh iya. Blocking kok. Banyakin. Okay. Apakah film ini akan dibawa ke festival di Amerika seperti film 308? Waktu Ini jurusan mana 308? Blok M mana? Manggarai. Itu waktu itu 308 itu cerita soal hotel yang ada Nyi Roro Kidul. Oh. Jadi waktu itu karena berkat doa Nyi Roro Kidul akhirnya kita menang masuk festival. Wow. Big applause. Nah tapi begini, sekarang kalau kita bikin film kan maunya makin lama makin baik. Nah terus sekarang ini film tarot juga saya dapat kabar sudah dibeli sama 18 negara. Gitu. Wow. Jadi ini film saya dari pengalaman saya ini adalah film paling mahal yang horor paling mahal mungkin Indonesia gitu. Jadi kita akan puaskan dengan gambar-gambar luar biasa. Saya percaya karena lihat dari ininya, properti setnya maupun lighting dan segalanya, ada tarikan itu tadi yang dibaca. Iya. Waduh,
Terus ada pengambilannya itu jadi wah, swingnya tadi swing kocok luar biasa. Kembali ini hampir sama dengan film The Adventure itu honornya luar. Oh, udah diganti tadi itu. Itu Mas Jose ini dan teman-teman ini. Jadi kenapa pemirsa yang di studio, yang di rumah wajib menonton film Tarot ini? Kapan film ini akan tayang di bioskop? Monggo dari monggo. Filmnya nanti tayang tanggal 7 Mei, jadi 2 hari lagi. Dan kenapa harus nonton? Karena ini tadi kata Mas Jose udah bilang ini film horor yang bakal beda banget di Indonesia pertama kalinya seperti ini. Dan di sini pokoknya ceritanya tuh ini popcorn movie banget. Jadi kalian bisa ngajak teman-teman kalian, keluarga kalian, ini aman, nggak bakal ada adegan-adegan yang vulgar untuk anak-anak yang masih muda. Vulgar lu lihat. Dan enggak kayak gitu, I don't mean it like that. Pokoknya ini popcorn movie banget. Kalian bisa teriak-teriakan bareng sama keluarga, bisa ketawa juga, ada komedia juga nanti di menuju ke akhir. Pokoknya semua rasa campur aduk di sini. Semoga kalian suka. Amin. Dan yakin saya penghasilannya ini akan meraup sama dengan film Avatar. Avatar tuh untungan sangat gede sekali. Waktu saya membaca salah satu deadline yang saya tahu. Kamu tuh nggak percaya kalau aku tuh seneng baca. Pemirsa, Mas Boy William tidak hanya sekedar berakting di film ini, turut menyanyikan salah satu soundtracknya. Seperti apakah lagunya? Langsung aja kita sambut penampilan dari Boy William. Mana suaranya? Hey! There she's walking through my town, about 3:30. Footsteps getting closer, but there's no one I see. Damn, she changed, and she don't even know my name. And I don't even feel the same. I'm stuck here with a villain. And now the sky is getting darker and the moon shines brighter and the stars come after, but there's no one out there. I'm sitting here all alone. And let me tell you guys, I'm pretty sure that I've been living with a monster. This could be or this could be a disaster. I'm sitting here all alone, 'cause there's a stranger in my bed. Tell me, who am I sleeping with? I said I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know. There's a stranger in my bed. And now the sky is getting darker and the moon shines brighter and the stars come after, but there's no one out there. I'm sitting here all alone. Let me tell you, 'cause I'm pretty sure that I'll be living with a monster. This could be or this could be a disaster.